Oke, kita share screen. Nanti ini materinya ya. Oke. Seperti biasa, terapi ngomong Inggris di 2020 angkatan 4 online camp. Kita dibantu dan disupport oleh Ais dan Kimbo. Terima kasih untuk Kimbo. Sekilas tentang terapi ngomong Inggris ya, buat siapa tahu teman-teman ada beberapa yang baru join hari ini karena kita sudah masuk ke hari ketiga ya. Terapi ngomong Inggris adalah kegiatan yang kita selenggarakan. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan. Kita sudah melakukan ini sejak tahun 2017, 18, 19, dan 2020. Hanya saja 2020 sedikit berbeda karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk pindah ke online. 2017, 18, 19 kita melakukan secara offline di Kota Tua untuk praktek dengan native speaker, di Monas untuk fun game. Biasanya kita kalau nggak pandemi kayak gini kita adakan di Monas dan Kota Tua untuk praktek dengan bule. Sebelum di hari H kita biasanya ada persiapan selama 1 bulan untuk kita berikan materi dasar untuk gimana sih untuk starting conversation dengan bule, dengan native speaker itu bagaimana. Biasanya seperti itu, karena ini pandemi, kita lakukan secara online. Terima kasih untuk Ais ya, yang sudah mensupport kita, Ais dan Kimbo Kitchen. Terima kasih untuk yang sudah mensupport kegiatan kita ini. Karena nanti buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dan dipilih juga dari Ais dan Kimbo untuk terpilih menjadi peserta pilihan atau peserta terbaik lah ya. Dari tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan, baik itu dari Google Classroom, baik itu dari upload di Instagram. Gitu ya. Jadi nanti dipilih oleh Ais dan Kimbo. Saya juga nggak tahu ini nanti siapa yang menang. Gitu ya. Jadi ya lakukan saja yang terbaik. Sebenarnya bukan tujuannya kayak ngupload Instagram, terus kayak mengerjakan tugas di Google Classroom, tujuannya bukan mengejar hadiah ya, lebih kepada kita ngimprove bahasa Inggris kita. Contoh kayak ngupload di Instagram, tujuannya adalah kita harus ngebangun kepercayaan diri kita nih, gitu. Yang sudah kita bahas di awal tentang mastering English easily, di sana kita harus berani malu, berani takut salah. Ya starting dari situlah ya. Oke. Tapi ngomong Inggris 2020 batch 4 online camp ini kebetulan di hari ketiga. Tema kali ini masuk ke how to make money with English skill. Bagaimana menghasilkan uang dengan skill bahasa Inggris yang kita miliki. Ya, buat teman-teman yang baru join hari ini, perkenalkan saya Sukendi. Saya adalah founder dari ngomonginggris.com dan kampunginggrisjakarta.com. Kemudian saya juga penulis dari beberapa buku, seperti English Guidance tentang grammatical, ya, dibedah semuanya di sana dengan pemahaman yang mungkin bisa dibilang mudah. Possession adalah vocabulary dan pronunciation, dan ada speak up. Jadi lengkap ya, ada grammar, ada vocab dan pronunciation, kemudian ada speak up-nya juga. Buku itu kita namakan buku pegangan bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku itu adalah buku yang biasa kita terapkan di kursusan. Jadi kita juga ada program kelasnya ya, ada kelasnya. Nah, buku ini kita jual membantu untuk teman-teman yang secara finansial mungkin pengen merasakan materinya, ya udah kita jual di sana buku dari buku kursusan yang biasa kita terapkan. Dan buku-buku ini juga sudah diterapkan di beberapa kursusan alumni Pare ya, alumni Pare Kampung Inggris. Jadi teman-teman yang mau buka kursusan, bingung dan nggak punya modul, kerjasama dengan kita support dari modulnya. Nah, buat teman-teman peserta terapi ngomong Inggris Day 3 juga, kalau mau buka kursusan dan bingung, nggak punya modul, kita bisa support dan kita bisa kerjasama. Tuh, ya. Itu tadi sekilas tentang how to make money with English skills. Pembahasan kita kali ini ada 4 pembahasan.
Ya, pertama ada kenapa English skill itu penting? Kenapa sih English penting? Ya, kita udah sindir di beberapa hari sebelumnya, di hari pertama dan hari kedua. English benar-benar penting ya. Di dunia kerja, Inggris penting. Di dunia usaha, Inggris juga penting. Di dunia pendidikan juga bahasa Inggris dibutuhkan. Apalagi buat teman-teman yang mau lulus kelulusan gitu S1, biasanya ada beberapa kampus yang meminta sertifikat TOEFL gitu. Itu artinya TOEFL kan Inggris ya. Gitu. Kemudian mau masuk S2 juga sama. Ada beberapa universitas atau perguruan tinggi yang membutuhkan sertifikat TOEFL untuk masuk ke S2 dan banyak hal lah ya. Kemudian ada pengalaman dengan Inggris, pengalaman saya dengan bahasa Inggris yang bisa menurut saya bisa hidup dari bahasa Inggris gitu. Saya bisa hidup menghasilkan money untuk makan, untuk kebutuhan itu dari skill bahasa Inggris yang saya miliki. Kemudian ketiga ada profesi dengan English skill, ya profesi ini hanya sebagai gambaran, masukan buat teman-teman yang punya English skill, ya ternyata nggak cuman hanya jadi guru saja, memiliki English skill, berprofesi hanya guru aja, enggak. Ternyata banyak banget profesi yang membutuhkan skill bahasa Inggris. Keempat, ada how to make money with English skill. Nah, ini menurut dari kacamata pribadi saya, pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini dari tahun 2009. Kenapa sih English skill itu penting? Coba bisa di chat, di kolom chat, teman-teman. Penting apa sih bahasa Inggris menurut teman-teman? Kenapa gitu? Karena apa? Karena bahasa Inggris itu sudah berada di semua negara atau bagaimana? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Bisa privat, bisa juga di umum, nggak apa-apa. International language. Ya, termasuk itu. Karena bahasa Inggris banyak penuturnya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus mengikuti. Sebenarnya ini seperti dijajah sih kita. Seperti dijajah dengan bahasa gitu. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Melamar kerja ada persyaratan di mana harus bisa bahasa Inggris. Ya, mau lanjut beasiswa apalagi, mau beasiswanya, padahal beasiswa di dalam negeri ya. Kenapa harus pakai TOEFL? Bingung saya juga. Gitu ya. Oke, coba kita bahas. Kenapa English skill penting? Ini salah tiga ya, salah tiga dari banyaknya benefit dari English skill. Pertama ada nilai tambah saat seleksi kerja. Yang kemarin sudah kita bahas tuntas ya, di day 2, English Secret for Job Seekers, nilai tambah saat seleksi kerja. Kalau kita punya English skill, HRD pasti akan melirik kalau English kita benar-benar bunyi ya, aktif, bukan hanya sekedar pasif. Akan menjadi nilai tambah. Karena HRD akan mensortir nih dari screening CV ya kemarin, berkas-berkas lamaran kerja, di screening sama HRD. Kira-kira yang mendekati kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan itu siapa sih nih? Dari 100 berkas lamaran kerja mungkin 1 atau 5 berkas yang dipilih. Nah, kalau kita punya English skill, ditambah lagi background S1 atau perguruan tinggi kita, mohon di silent, ya, mohon di mute, Kak. Tolong di mute. Oke. Ini, ditambah lagi kita punya latar belakang yang sesuai, terus pengalaman, terus juga pengalaman organisasi. Wah, itu udah mantap sih. Punya nilai tambah di mata HRD. Inggris nggak bisa. Bahasa internasional lain nggak bisa. Kampusnya nggak terkenal banget. Aduh, IPK-nya kecil, ada sedih banget itu. Terus pengalaman organisasinya juga nggak ada. Itu mah dibuang.
surat lamaran kerja. Beda halnya dengan skill Inggrisnya bagus, melampirkan sertifikat bahasa Inggris, TOEFL lah misalkan. IPK-nya juga tinggi. Kampusnya sih nggak terkenal banget, cuman ya it's okay lah. Pengalaman organisasinya juga cukup keren. Jangan merasa minder kalau kampus kalian tidak begitu terkenal. Selama kalian punya skill yang perusahaan butuhkan. Salah satunya misalkan English skill, organisasi, ya, IPK juga ya menutupi lah. Biasanya ada beberapa perusahaan yang membuat standarisasi minimal IPK, misalkan 3,5 kayak gitu. Ya di atas 3,5 berarti masih masuk dong kriteria. Nah, jangan minder buat teman-teman yang dari kampus yang nggak begitu terkenal, bukan top 10 lah ya, bukan top 10 di Indonesia, jangan begitu minder. Di sini persyaratannya kampus ternama, persyaratan harus lulusan dari kampus ternama. Jangan minder, lamar aja. Karena ada beberapa persyaratan di bawah yang mungkin bisa kalian tutupi di situ. Karena saya merasakan itu ketika saya melamar di salah satu perusahaan multinasional. Saya sendiri dari Universitas Indraprasta. Mungkin teman-teman sendiri nggak kenal dengan kampus itu. Padahal saya ketika interview di sana 5 orang, ini sharing aja buat menjadi semangat teman-teman. Ada 5 calon karyawan ya ketika itu seleksi. Saya salah satunya. Saya dari Universitas Indraprasta, kampus yang nggak terkenal. Bahkan HRD-nya juga nanya, Mas, ditanya gitu kan, alumni dari mana? Universitas Indraprasta, Bu, kampus apa itu? Astaga, saya bilang, it's okay, kampus saya nggak terkenal, tapi lihat nanti, saya bilang, dalam hati saya ya. Satu kampus dari Universitas Indonesia, udah pasti terkenal lah ya. Satu kampus dari Untar, satu kampus dari Trisakti, satu kampus dari UGM. Artinya hanya saya dari kampus yang nggak begitu terkenal. Ya. Singkat cerita, sesi interview psikotes, interview ya FGD. Di akhir cerita hanya nama saya yang disuruh diminta oleh HRD untuk tetap tetap stay di dalam ruangan. Sisanya mereka pulang kampung. Mereka pulang keluar meninggalkan ruangan itu ya seleksi interview. Akhirnya hanya saya yang diterima. Saya bilang, kenapa saya Bu yang diterima? Padahal Ibu juga tadi sedikit underestimate dengan saya bilang gitu kan. Kampus apa itu? Nah, ternyata HRD ini buka-bukaan. Saya melihat dari pribadi kamu sendiri, itu yang lebih mendekati kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Wow, English. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Buat teman-teman nih, sorry, bisa di chat di kolom chat. Yang masih merasa minder, kampusnya nggak begitu terkenal, takut bersaing dengan kampus yang ternama. Ya, saya bukan berarti menyudutkan kampus yang terkenal ya. Artinya saya di sini justru malah ingin memberikan semangat buat teman-teman yang ayolah sama gitu loh. Selama kapasitas kita mumpuni gitu. Jadi bersaing lah di sana seperti itu ya. Kampusku nggak terkenal Kak, it's okay. Tetap semangat. Yang penting kapasitas kita bagus, skill bahasa kita bagus, skill profesionalitas kita juga bagus, cara kita berbicara juga bagus, ya. Jadi tetap semangat. Nah, poin terbesar adalah di English skill tadi, ya. Jadi nilai tambah saat seleksi kerja itu sudah saya buktikan. Oke, kemudian kedua ada peluang jaringan luas dalam dan luar negeri. Ini pasti lah ya, pasti banget. Kalau kita punya skill bahasa Inggris, jaringan kita juga pasti akan luas dong di dalam dan luar negeri. Di dalam aja native speaker banyak, ya kan? Di luar juga sama, apalagi kita
sekarang teknologi sudah canggih, ada medsos, ya, bisa komunikasi dengan orang luar dengan bahasa Inggris pastinya. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, syukur-syukur bule bisa ngerti dengan bahasa Indonesia. Artinya orang di luar orang yang tinggal di luar Indonesia, gitu ya. Untuk jaringan ya bisa network untuk nanti kerja, network untuk ya katakanlah beasiswa ya, buat mendapatkan surat rekomendasi, referensi kayak gitu. Kalau kita punya kenalan orang luar itu lebih mempermudah lagi. Bahkan ada teman saya dapat referensi gitu dari luar, padahal IPK-nya juga nggak bagus-bagus amat, tapi keterima beasiswa S1 gitu. Beasiswa S2 gitu maksudnya, lanjut. Bahkan sekarang udah S3 dia. Kemudian ada terbukanya penghasilan. Nah, ini terbukanya penghasilan ya termasuk dari kita bisa diterima kerja, kita bisa mengajar, ya, mengajar, baik nanti kita bahas di belakang, mengajar, ya intinya terbukalah penghasilan kalau Inggris kita benar-benar yang bagus, dibutuhkan orang juga. Gitu. Oke, next. Ini sebenarnya sudah dibahas kemarin, tapi nggak apa-apa sekilas. Penerapan bahasa Inggris di dunia kerja. Saat ini penguasaan bahasa Inggris sudah menjadi suatu hal yang mutlak dibutuhkan, termasuk di dunia kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan jobstreet.com terhadap 3.967 membernya, 45,7% menjawab penggunaan bahasa Inggris di kantor kini sudah diterapkan sekitar 30 hingga 70%. Bahkan sebanyak 54,7% mengatakan karyawan yang diterima di perusahaan tempat mereka bekerja diharuskan menguasai bahasa Inggris secara aktif. Ya. Buat teman-teman yang masih kuliah, buat teman-teman juga yang masih mencari kerja, kalau ada cita-cita ingin bekerja di perusahaan terkenal, multinasional, perusahaan besar, ya, atau startup sekalipun, persiapkan bahasa Inggris teman-teman sejak sekarang. Jangan punya angan-angan tinggi, tapi nggak mempersiapkan. Bahaya. Nanti ditolak mentah-mentah. Ya. Jadi persiapkan dari sekarang. Mumpung masih semester akhir, mumpung masih semester-semester bawah ya. Semester 1, semester 2, saya lihat di biodata teman-teman. Ya, ada yang baru masuk kuliah tahun ini. Ya, mumpung masih panjang perjalanan teman-teman, yuk skill bahasa Inggrisnya digali lagi. Karena memang dunia kerja butuh itu. Dan itu sudah saya rasakan, ya, sesuai dengan cerita yang tadi saya utarakan. Kemudian tidak dapat dipungkiri penguasaan bahasa Inggris menjadi nilai tambah dari seorang karyawan di perusahaan, terutama jika karyawan tersebut ingin memiliki jenjang karir yang cukup panjang di perusahaan. Nah, memiliki bahasa Inggris, memiliki skill bahasa Inggris tidak hanya ketika ingin interview saja. Gue pengen belajar bahasa Inggris, biar jago Inggris gue, biar keren, biar interviewnya lolos. Nah, ternyata nggak hanya di situ saja. Ketika teman-teman sudah diterima di perusahaan tersebut, ya, jenjang karir pun akan diberikan kepada teman-teman kepada karyawan yang memiliki nilai lebih dari skill bahasa Inggris. Ya, ini juga saya sudah rasakan. 1 tahun saya menjadi senior staff biasa lah ya, dengan jabatan ya biasa lah, dengan jabatan biasa 1 tahun. Ketika masuk 1 tahun dan diangkat menjadi karyawan tetap, ya, pada saat itu teman-teman sekantor juga tahu kalau saya bisa bahasa Inggris, ya bisa lah. Ya. Kemudian suatu hari ya, ada telepon masuk. Telepon. Nah, sebenarnya telepon ini ditujukan kepada divisi lain. Telepon, ya udah. Karena yang nelpon ini adalah orang, ya nggak tahu ya, mungkin orang luar kali atau bukan orang Indonesia, karena nelponnya pakai bahasa Inggris. Ya. Bingung, yang angkat telepon itu bingung. Padahal dituju kepada divisi itu. Nah, minta bantuan saya.
Ya kan tolong kan lu kan bisa bahasa Inggris nih, coba angkat maunya apa dia. Nah, intinya ini dari perusahaan besar nih, Mas Bro, dia butuh penawaran, dia butuh presentasi di depan prinsipalnya, itulah intinya ya. Bingung tuh divisi yang dituju itu, karena tidak ada satupun di divisi itu yang bisa lancar ngomong Inggris. Paling bisa ya gitu deh, ya masih pasif lah, masih pasif. Tadi nggak pede untuk ngomong di presentasi. Akhirnya atasan saya meminta untuk ngebantu divisi tersebut, padahal bukan divisi saya. Ya udah saya bantu, saya buatkan presentasi dengan bahasa Inggris. Kemudian saya pikir hanya membantu membuatkan presentasi. Ternyata saya disuruh dan diminta untuk presentasi juga. Singkat cerita deal dan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah dari sana atasan saya melirik, wah ini orang oke juga nih, punya skill bahasa Inggris, ya kan. Akhirnya ya singkat cerita diangkatlah saya dan mempunyai tim. Lumayan kan, dari kampus yang nggak ternama, cuman modal bahasa Inggris aja, pegang jabatan lumayan gitu. Padahal yang saya tim saya, padahal dari kampus-kampus yang cukup terkenal gitu. Ya, ini artinya saya bukan merendahkan teman-teman yang dari kampus terkenal ya. Maksudnya ya sama-sama bersaing lah di sana. Sama-sama membuktikan kalau ya udah dari skill bahasa Inggris saya ternyata bisa loh. Gitu ya. Bisa untuk bersaing. Ini buat penyemangat teman-teman aja. Dan itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Bahasa Inggris dapat menjadi salah satu senjata andalan seorang karyawan untuk dapat meningkatkan karir dan pendapatannya dalam bekerja, terutama di perusahaan yang sudah berada di level menengah dan besar, di mana pada umumnya bahasa Inggris sudah dijadikan standar sebagai bahasa komunikasi dengan klien atau perusahaan lain. Nah, yang tadi termasuk ya, cerita yang tadi sebelumnya, presentasi, karena sudah banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Prinsip baik itu di level manajemen ke atas ya. Nah, artinya kalau kita sudah naik jabatan, jabatannya udah bukan staf biasa lagi, bukan senior staf lagi, tapi udah levelnya udah ya, di atas itu, pasti membutuhkan yang namanya bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan klien atau kerjasama dengan beberapa perusahaan lainnya. Nah, mulai sekarang teman-teman susun deh rencana masa depan teman-teman. Mau ngapain? Ya, setelah lulus, mumpung masih semester 1, mumpung masih semester 2, mumpung masih semester akhir, belum di wisuda, ya. Belum. Jadi kalau udah wisuda tuh bingung itu pasti. Mau ngapain nih? Aduh, bayar kuliah gue mahal. Gue harus ngembaliin. Nah, gitu kan. Pasti itu udah manusiawi lah. Tujuan dari berkuliah, kalau nggak kerja, kalau nggak usaha, kalau nggak ngelanjutin usaha orang tua, kalau nggak lanjut kuliah lagi, ya gitu. Kalau nggak ya nikah. Tapi jangan langsung itu ya. Kalau bisa ya berkarir dulu lah. Berkarya dan berkarir. Oke, next pengalaman dengan skill English. Ini pengalaman berdasarkan pengalaman saya yang modalnya hanya bahasa Inggris saja. Tapi nggak Inggris doang sih. Ya, saya juga bisa lah desain dikit, ya kan. Saya juga bisa untuk oke. Nah, saya pernah mengajar di beberapa lembaga ini. Ada beberapa lembaga lain yang tidak saya tampilkan karena kebanyakan kali ya. Saya pernah mengajar di IF, LPA, Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, kemudian ada 7 Languages, ada beberapa sekolahan di sini juga, Sekolah Kalam Kudus di Tangerang, Sekolah Immanuel, kemudian di Battle, Pendidikan Umum Battle, sekolahan ya salah satu dari inilah. Kemudian di ya beberapa sekolahan juga saya pernah. Ya, kemudian ada juga di British School Jakarta.
Di British School sebenarnya bukan sebagai pengajar ya, lebih kepada membantu seorang pengajar. Karena pengajar di British School Jakarta itu lebih ke native sih. Ya, pengajarnya adalah bule. Saya ngebantuin mereka. Banyak banget ya. Ketika mengajar di beberapa lembaga ini, baik ini formal dan informal, saya menghasilkan pundi-pundi ya. Alhamdulillah ini saya mengajar ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Dari semester 1 saya sudah mulai mengajar. Bahkan ya, saya sudah mulai mengajar, alhamdulillah. Syukur-syukur buat teman-teman ya. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman. Masih kuliah, udah nggak ngerepotin orang tua, ya enak itu. Orang tua bakal seneng gitu. Udah Mak, nggak usah. Kamu udah bayar SPP, ya sekolah aja. Kamu udah bayar semesteran belum, Dek? Udah mah, tenang aja. Dari hasil ngajar, orang tua kan seneng. Gitu, ya, buat ngebantu lah, ngebantu. Jadi saya waktu itu kuliah dari semester 1, S1 sampai S2 dan nggak pernah minta sama sekali ke orang tua untuk biaya pendidikan. Itu menjadi salah satu kebanggaan sendiri. Ya, bukan berarti orang tua saya juga kaya kok, ngapain minta-minta, ngapain gue capek-capek. Ingat, ya, usaha yang didapat dengan mudah proses yang didapat dengan susah payah itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jangan ya kita ngegali mental lah di sini, asah mental, biar tahu cari duit itu nggak gampang kayak gitu. Oke. Nah, ini juga ada yang kenal dengan kedua orang ini? Cek di inbox. Ya, ada yang kenal dengan kedua orang ini? Cek di inbox. Kenal lah, siapa emang itu? Pembalap sepeda itu. Pembalap sepeda apa pembalap karung? Gitu ya. MotoGP, betul. That's right. Ini 2000 berapa saya lupa ya. Waktu itu kebetulan saya mendapatkan tugas ya untuk mendampingi bapak-bapak ini ya, Marc Marquez dan Dani Pedrosa ke Indonesia. Waktu itu pas ke Indonesia, saya dapat tugas untuk mendampingi mereka selama berapa hari ya di Indonesia? 3 hari kalau nggak salah. 3 hari betul. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kerjaan saya nggak nemenin dia doang, ya nemenin dia main PS ya. Karena kedua pembalap ini suka banget main PS. Ya udah, kebetulan di bis, di hotelnya juga mereka disediain PS, ya udah saya disuruh nemenin mereka main PS doang selama 3 hari itu. Nemenin lah gitu. Mereka mau apa, terus saya infokan ke penyelenggara. Ini kebetulan dia ada jumpa pers apa gitu. Habis menang ya 2013 atau 2014 saya lupa, udah lama banget. Ini juga saya masih kurus gitu. Gitu ya. Ini di dalam bis ini saya foto. Dan ini foto pun udah mau pulang saya baru sadar kalau saya nggak punya foto mereka gitu. Bos, foto dulu lah. Oke bang, Marquez manggilnya abang. Gitu ya. Lalu di bawah bis itu ada banyak banget fansnya minta foto gitu ya. Saya juga bingung, saya belum punya foto. Ini fotonya 2013 tuh HP masih ngeblur ya. Itu berkat bahasa Inggris. Padahal mereka juga Inggrisnya nggak begitu sama sih sebenarnya. Tapi oke lah. Ketemu dengan idola dari kerjaan. Saya dampingin si Dani Pedrosa dan Marc Marquez. Untuk main PS aja 3 hari selama di Indonesia. Oke, nah ini. Saya juga pernah menjadi English trainer di beberapa perusahaan ya. Ya inilah. Di beberapa ada JKSM, ada grupnya Caplang, kemudian ada Bluebird. Bluebird saya lebih ke mentraining supir-supir yang ada di bandara.
karena supir bandara itu kan banyak kan tamunya bule ya. Terus saya training, ngedrilling lah mereka. Nah, banyak dari perusahaan-perusahaan ini ya kasusnya karena mereka jabatannya sudah cukup tinggi, katakanlah level manajer atas lah ya, menuntut mereka untuk bisa bahasa Inggris secara pekerjaannya, untuk report kerjaan dia dengan bahasa Inggris, ya, email ke bosnya atau ke customernya atau ke calon customernya dengan bahasa Inggris. Banyak sekali, banyak. Intinya bahasa Inggris dibutuhkan. Ya. Saya pernah mentraining seorang apa ya, jabatannya direktur kali ya, mungkin direktur. Kenapa nggak bisa bahasa Inggris, Pak? Ya, saya mau udah kecemplung aja Mas di sini karena pengalaman aja. Cuman karena bos saya, ownernya katanya, ownernya dari luar gitu, owner baru dari luar dan nggak bisa bahasa Inggris, saya mau dan nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Inggris, ya udah mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris. Lumayan ya, saya ngadain pelatihan biasanya, menawarkan ke beberapa perusahaan juga untuk menjadi English trainer. Ya ngajar aja, ngajar lumayan dapat cuan ya. Ini how to make money. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, skill kita dulu yang diasah. Kita mau ngajarin orang tapi skill kita nggak bisa, masih biasa aja ya, orang juga nggak menghargai. Ada bluebird, caplang dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita pernah berpartner dengan ya ini sekarang. Ya. Kemudian Kimbo, U-Dictionary ya, Oxford U Translate itu U-Dictionary. Tahun 2019 kita pernah kerjasama dengan U-Dictionary ya, di event terapi ngomong Inggris 2019. Kemudian Solidia juga pernah support di ya gitu. Lumayan ini dari event kayak gini juga ada loh money-nya gitu. Mereka ngasih lah sedikit lah. Ya. Gitu. Jadi dari bahasa Inggris doang modalnya. Nggak perlu banyak. Gitu. Oh, kata orang kan, kuliah bahasa Inggris atau bingung, nggak kuliah pun dengan bahasa Inggris bisa saja menghasilkan uang. Gitu. Tadi ya. Kemudian ini profesi dengan English skill. Ini masukan sih, bukan pengalaman. Kalau tadi kan yang ini adalah pengalaman saya, ya. Sorry, pengalaman saya ini sebagai pengajar, tutor gitu di beberapa ini. Kemudian saya juga pernah mendampingi MotoGP riders, ya. Itu juga menghasilkan uang dengan bahasa Inggris pastinya. Ya, dan menjadi English trainer di beberapa perusahaan ini, ya. Banyak banget sih, cuman saya nggak cantumin semua, kebanyakan. Ya lumayan lah. Gitu. Jadi nggak usah capek-capek. Ternyata, wah skill bahasa Inggris ternyata cuan juga ya. Tapi sir saya ngajar di kursusan kok gajinya kecil. Ya, kursusan apa dulu gitu. Kalau kursusannya ya begini gitu ya. Ya kursusan ini ya mungkin gede juga gitu. UMR melewat gitu ya. Gitu. Apalagi ini satu harinya ya bisa beli tahu bulat 1 plus bak. Apalagi English trainer. Kita bisa ngedilin nih satu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, itu udah sangat-sangat lumayan. 1 bulan aja bisa kebeli motor kali ya. Motor Beat. Lumayan lah, cuan itu. Nah, jangan terlalu merendah diri. Wah, saya mah cuma tutor bahasa Inggris, sir, ngajar di kursusan gajinya kecil. Ini bisa loh. Lebih dari itu. Ya, makanya Inggrisnya harus diperbaiki lagi. Berpartner juga sama, kita bikin event, ya, disupport sama brand-brand ternama. Ya, pastinya harus punya koneksi ke dalam ya. Orang kenal, orang dalam penting juga sih untuk bermitra. Itu bisa mereka senang malah justru brand mereka ditampilkan. Mereka juga
kasih benefit ke kita lah pastinya. Gitu. Ini jujur-jujuran aja. Bikin event pasti ada lah benefit dari brand. Nah, mungkin enggak. Gitu. Nah, makanya di sini judulnya adalah How to Make Money with English Skill. Ya, ini buat semoga menginspirasi teman-teman lah. Kemudian ada profesi dengan English Skill. Ini masukan saja buat teman-teman. Saya juga browsing kok dari Google. Tapi ini yang saya tahu banyak tentang itu. Pertama ada tour guide. Ya. Tour guide saya pernah melakukan ini ya, kepada tamu-tamu dari mancanegara gitu. Cuman lebih kepada on demand, bukan salah satu tempat khusus ya, misalkan Jogja enggak misalkan, tapi lebih kepada on demand. Tour guide profesi ini juga berhubungan dengan dunia wisata yang sekarang lagi anjlok mungkin ya gara-gara pandemi, karena wisata dari mancanegara nggak boleh masuk juga. Tour guide atau pemandu wisata adalah orang yang menemani dan menjelaskan kepada tamu asing atau lokal tentang situasi suatu kota, produk masyarakat lokal, dan tempat-tempat bersejarah. Biasanya di kota tua, kayak gitu ya, tempat-tempat bersejarah, atau kalau di Jogja, Magelang ya, Borobudur, menjelaskan. Kalau karena tamunya adalah orang asing, ya mau nggak mau harus dengan bahasa Inggris. Masa pakai bahasa Indonesia? Kalau tamunya dari Indonesia lokal ya bisa. Tapi kalau dari mancanegara ya pakai bahasa Inggris gitu. Saya pernah ke Bali waktu itu, waktu masih di Pare, ya ngegembel sama teman-teman waktu itu. Ngegembel cuman bawa 100.000, bisa berangkat nggak bisa balik. Bodoh 100.000 waktu itu dari Pare, bisa berangkat, cuma nekat berangkat doang, tapi bingung nggak bisa baliknya pas sudah sampai sana. Ya udah saya nyari bule buat nemenin bule, ngobrol. Ternyata bule seneng gitu ditemenin kayak gitu tuh, diajak ngobrol. Ya. Singkat cerita dikasih voucher satu restoran gitu, Pak, hotel ya. Nah vouchernya itu ya udah kita minta ke pihak outletnya, mohon gitu, saya dikasih voucher nih buat balik ke Jawa Timur nih, tolonglah Pak, ini diuangkan ya, setengahnya atau 25%-nya nggak apa-apa deh. Akhirnya dikasih, ya lumayan bisa balik kan, gitu. Itu berkat ngelobi bule, ngelobi saja sih. Ya jelas ya, profesi ini akan sangat dibutuhkan oleh orang asing yang berkunjung ke suatu daerah. Karena bahasa Inggris dikenal sebagai bahasa dunia, maka tour guide wajib memiliki bahasa Inggris. Bahkan orang asing yang bahasa ibu mereka bukan bahasa Inggris, umumnya juga akan menguasai bahasa Inggris saat berada di negara lain. Biasanya gitu. Meskipun misalkan dari Arab, ya kalau ketemunya orang Indonesia ngomongnya bahasa Inggris. Ya kecuali kita bisa bahasa Arab, yang ngomong Arab lah ya. Dari Korea, Jepang, misalkan Cina ke Indonesia, ya kalau ketemu kita atau dia nanya ya pasti pakai bahasa Inggris. Kecuali emang mereka bisa bahasa Indonesia. Ya, tour guide ya salah satunya pilihannya. Gimana mau jadi tour guide? Bisa Google aja. Tahun berapa ya, udah lewat. Itu ada dari pemerintah, program dari pemerintah ya, untuk program pendidikan untuk tour guide, tapi untuk lokal. Misalkan teman-teman KTP Jakarta, itu ada tuh program kayak pendidikan tour guide gitu ya, buat lokal gitu. Ada pendidikannya, dan itu gratis disupport sama pemerintah. Saya lupa itu apa ya, dari Menteri Pariwisata kalau nggak salah. Bisa di Google lah ya, itu ada. Lumayan. Dan itu PNS sih setahu saya. Oke. Ya untuk yang mau chat bisa diganti bukan privat, tapi untuk semua juga nggak apa-apa. Jadi untuk everyone, untuk semua. Jadi teman-teman kalau mau chat di ini bisa ketahuan sama teman-teman. Ya. Oke, next. Penerjemah atau translator. Secara umum profesi ini dimiliki orang yang memiliki tugas untuk mengalih bahasakan dari suatu bahasa asing ke sebuah bahasa lainnya melalui tulisan pastinya. Seorang translator harus memiliki kualitas pemahaman grammar. Nah, grammar
yang baik dan mampu mengalihbahasakan sebuah informasi menjadi yang menjadi mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa Inggris adalah bahasa yang dipengaruhi dunia. Banyak referensi buku dan dokumen masih memakai bahasa Inggris. Kebutuhan jasa profesi ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan asing, penerbit buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini translator juga menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang memiliki English skill, yang pastinya English skill yang baik ya. Kalau penerjemah pastinya harus mengerti gramatikal yang baik. Translator. Lumayan loh ini kerjaannya. Ada teman saya juga buka jasa ini di Instagram. Aduh, namanya apa ya? Lupa. Lumayan, satu lembarnya tuh bisa dari 30.000 sampai 50 atau lebih kali ya, tergantung dari berkasnya. Satu lembar loh. Kalau 10 lembar, 100 lembar ya lumayan. Kerjanya dari rumah, ya kan? Atau di mana maunya juga bisa. Jadi nggak ada jam kantor, bebas. Hanya deadline biasanya. Nah itu, lumayan lah, cuan. Interpreter. Nah, bedanya dengan translator kalau tadi. Kalau translator lebih ke tulisan, kalau interpreter lebih ke lisan. Itu ngomong dia. Ngomong. Jadi kayak biasanya kan suka ada tuh presiden atau pejabat-pejabat publik atau artis gitu ya dari luar negeri ke Indonesia. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, kan orang Korea nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu. Kitanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya hanya bahasa Indonesia misalnya. Ya, pakai interpreter biasanya. Interpreter langsung menerjemahkan. Misalkan lawan bicaranya ngomong apa, diterjemahin ke bahasa yang ingin diartikan. Interpreter mirip dengan translator, hanya hasil kerja yang didapat berbeda. Jika translator hasil kerjanya pada tulisan, maka interpreter pada lisan. Mereka bisa langsung terlibat pada pembicaraan orang-orang yang menggunakan jasa mereka dan menerjemahkan. Kemampuan listening dan grammar mutlak dimiliki bagi siapapun yang ingin berkarir di dunia ini. Mutlak ya. Mutlak banget. Dimiliki listening, grammar. Siapa yang bilang grammar nggak penting? Di sini penting. Salah satu tips untuk mencapai pekerjaan ini adalah sering-seringlah berkomunikasi dengan native speakers agar terbiasa mendengar, memahami logat atau aksen lawan bicara. Nah, tadi ada yang bertanya di grup ya, grup WhatsApp. Tadi pas malam ya, saya lupa. Sir, kalau nonton film apa yang bagus ya buat ini, buat apa, ngelatih listening? Kalau saya bilang bukan filmnya yang bagus kalau untuk bahasa, untuk mengembangkan bahasa Inggris. Tapi teman-teman harus memperhatikan salah satu aktor atau pemeran yang teman-teman sukai gitu. Karena ada beberapa aktor yang kita kadang suka sama actionnya, sama perannya gitu ya. Sama dia menjiwai peran atau dia berakting. Ya teman-teman tinggal nyari aja artis yang menurut teman-teman sukain gitu. Misalkan ya ada Will Smith gitu. Nah Will Smith tuh aksennya juga enak kalau menurut saya. Saya biasanya gitu. Jadi ngedengerin ketika Will Smith ngomong. Misalkan Will Smith ngomong apa, kita ngedengerin potongan kata yang diomongin sama Will Smith. Itu aksennya benar-benar enak. Misalkan ada ya, banyak lah ya artis-artis yang artis Hollywood lah pastinya ya, bukan artis Bollywood. Kalau Bollywood itu Shahrukh Khan. Artis Hollywood, contoh Will Smith. Jadi yang kita lihat adalah pemerannya, gitu. Karena nggak semua pemeran kan secara aksen jelas. Kalau bisa yang jelas bahasa Inggrisnya, maksudnya secara penuturannya juga enak. Nah, kita bisa ikutin tuh aksennya Will Smith. Kalau saya di Indonesia ada news anchor gitu, namanya Dalton. Biasanya di Metro TV ya, Dalton. Itu enak banget Inggrisnya. Gokil sih. Nah, ya itu nyari, teman-teman bisa nyari ini apa namanya? Pemerannya dulu. Pemerannya, nanti kalau udah pemerannya udah dapet, nah baru tuh kita ngikutin aksennya. Tuh. Oke. Kemudian
salah satu dari pilihan profesi, juga bisa jadi pramugara atau pramugari. Buat teman-teman yang bagus badannya, Harry Potter, ya Harry Potter juga bisa. Oke, kemudian ini ada pramugari atau pramugara. Buat teman-teman yang badannya bagus, tinggi, semampai, ya buat laki-laki atau perempuan, itu bisa lah untuk melamar sebagai pramugari. Nah, pramugara juga membutuhkan bahasa Inggris pastinya. Apalagi untuk rute-rute internasional gitu ya, rutenya. Rute Halo, domestik. Ya. Motong sebentar. Yang tadi kan ada pertanyaan yang kaitannya sama saya yang tadi malam itu. Tadi kan itu. Gimana tadi? Akhirnya barusan terpotong sama apa sebelah, jadi nggak begitu dengar tadi. Gimana? Ya. Jadi kalau malam kan nanya film apa yang bagus buat melatih listening sama bahasa Inggris. Nah, kalau saya nggak fokus ke filmnya, saya fokus ke aktornya. Ya. Jadi teman-teman bisa mencari figur gitu ya, maksudnya mencontoh aktor-aktor yang memang aksennya jelas, aksennya juga mudah dipahami, ya nadanya dia berbicara kita ikutin. Kayak contoh Will Smith ya gitu ya. Will Smith tuh enak ngomongnya tuh kan, terus juga jelas kayak gitu. Jadi ketika dia ngomong part atau scene dia berbicara, berdialog dalam film itu, kita ikutin aja tuh listening. Oh enak tuh. Biasa ada beberapa kata yang enak diucapkan juga. Gitu. Berarti kalau gitu perlu mengikuti salah satu acaranya, diskusi atau apa, ataukah di film ataukah bisa. apa? Film bisa, atau dia punya acara, atau dia berpidato. Saya juga senang mendengarkan pidatonya Obama, enak tuh. Ya gitu. Jadi aksennya itu yang kita tiru gitu. Terus juga kan kita nggak dengerin juga kan listening pakai headset. Tuh. Buat ngedapetin aksen. Saya juga senang gitu. Nyari dulu ada namanya Edgy Hope 2019-an lah ya. 2009-an ya. Itu ada Edgy Hope, bisa dicari lah. Apa namanya? Edgy Hope. AJ Hoge. AJ Hoge. Oke. Itu beda ya? Edgy Hope itu bukan artis dia, tapi dia ngajarin gitu. Oke. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya Pak Gofur ya. Oke, nah ini pramugari juga. Bila teman-teman ingin memiliki pengalaman luas sehingga di banyak tempat di dalam negeri atau luar negeri, profesi ini bisa menjadi salah satu pilihan pramugari. Apalagi buat teman-teman yang bagus ya, badannya tinggi gitu. Nah, bagus lah ya. Itu cocok lah jadi pramugari. Kalau saya nggak cocok. Jadi apa ya cocok. Apalagi badannya bagus, Inggris skill-nya bagus, pengen merasakan jalan-jalan ke luar negeri atau dalam negeri, cocok banget nih buat teman-teman yang ingin menjadi pramugari dan pramugara. Kemudian penulis jurnalis sama lah ya. Itu butuh banget bahasa Inggris. Kalau buat ngeliput ya, apalagi jurnalis untuk internasional gitu ya. Kalau jurnalis lokal sih ya udah amat itu ya. Jurnalis internasional, tapi jurnalis lokal juga bisa loh. Maksudnya harus juga sih ngebutuhin bahasa Inggris. Apalagi kalau ada kasusnya misalkan kasus atau topik atau topiknya ini tentang orang luar, pasti kan ada wawancara kan. Wawancaranya bule, ya bingung kalau nggak bisa bahasa Inggris. Gimana mau ngangkat berita, gimana mau ngangkat isu kalau bahasa Inggris dia aja nggak bisa mau wawancara gitu dengan bahasa Inggris. Nah, artinya jurnalis juga butuh bahasa Inggris. Jurnalis dan penulis juga sama ya, harus membutuhkan bahasa Inggris. Jurnalis. Buat teman, ini mungkin ada teman-teman di sini yang jadi jurnalis, ada yang profesinya jurnalis, atau biasanya di kampus juga ada tuh ya, apa namanya, tim-tim khusus untuk kayak gitu tuh, peliputan di kampus gitu, ada ya biasanya. Buletin apa ya, kayak gitulah. Temanku lulus SMA jadi pramugara, sekarang udah tinggi jabatannya, cuma modal bahasa Inggris. Oh, bener tuh. Ada nih Mas Tio ya.
temennya ada lulusan SMA doang, tapi modalnya bahasa Inggris doang, udah jadi pramugara, terus udah naik jabatannya udah tinggi. Padahal modal bahasa Inggris doang. Nah, bener. Saya juga sama, modal bahasa Inggris doang. Ya, kuliah juga sih. Gitu. Oke, lanjut ya. Jurnalis tuh. Teman-teman yang suka nulis, suka banget menggali info dan suka kepo, senang kepo gitu. Bisa jadi jurnalis. Kemudian ini ada HRD perusahaan. Kemarin sedikit kita jelasin juga ya, ada namanya headhunter. Headhunter ya maksudnya ada HRD pihak ketiga gitu. Biasanya dia mewajibkan HRD-nya untuk bisa bahasa Inggris karena headhunter yang dicari adalah orang-orang dengan jabatan yang tinggi, menuntut calon karyawannya bisa bahasa Inggris, maka dari itu HRD headhunter itu membutuhkan skill bahasa Inggris untuk sesi interview, tanya jawab gitu ya. Tapi nggak cuman perusahaan headhunter saja. Ya, perusahaan-perusahaan ternama juga biasanya mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Biasanya kayak perusahaan-perusahaan yang terkenal, ya, wawancaranya dengan bahasa Inggris. Biasanya. Tapi nggak semua. Ada perusahaan besar tapi bahasa Indonesia juga. Tapi makanya jangan takut ya untuk melamar ke perusahaan besar. Nggak sebegitu menakutkan kok. Coba aja. Kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak tahu pengalaman. Saya dulu interview sampai puluhan kali. Makanya dari puluhan kali itu saya tahu, oh kalau interview nggak boleh gini, harusnya begini. Oh interview harusnya begini nih, biar menarik. Oke, saya tambahin. Kayak gitu. Jadi pengalaman interview makin banyak, makin bagus. Makin bagus. Makin banyak tahu lah. Makin banyak tahu. Harus begini, harus begitu. Nah, ini balik lagi ke HRD perusahaan ya. HRD perusahaan terkenal atau headhunter biasanya wajib banget menguasai bahasa Inggris. Apalagi buat teman-teman yang latar belakangnya kuliah psikologi, apa sih kalau HRD itu human research ya, sorry. Human research atau psikologi juga bisa jadi HRD. Tambah lagi dengan skill bahasa Inggris ya jadilah HRD di perusahaan ternama atau menjadi HRD di perusahaan headhunter juga bisa. Lumayan loh, itu gajinya lumayan besar. Ya. Kemudian ini PR public relation, tugasnya mengharuskan seorang PR relation menjadi komunikator dengan pihak lain, membuatnya nggak cuma harus mengerti satu bahasa, karena akan sangat memudahkan proses komunikasi. Bila seseorang public relation bisa menguasai bahasa lain. Nah, PR ini sangat penting, biasanya dia kaitannya dengan orang luar. Contoh misalkan teman-teman kerja di salah satu perusahaan menjadi PR, tugasnya itu misalkan buat press release misalkan, atau konferensi pers misalkan, atau di perusahaan mereka bikin konferensi pers untuk brandnya misalkan, atau ada masalah untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Itu memudahkan teman-teman kalau memiliki skill bahasa Inggris yang baik. Kalau bahasa Inggrisnya yang belepotan ya gimana jadi PR? Acak-acakan nanti di depan. Brand specialist juga sama, membutuhkan skill bahasa Inggris. Brand specialist itu mempunyai tugas berkomunikasi dengan pihak luar untuk mengembangkan perusahaan dan produknya. Untuk itu, dalam menjalankan tugas, sebagian besar brand specialist membutuhkan kemampuan berbahasa asing. Pernah dengar ya, brand manager, biasanya yang megang brand, kayak Indomie, ada brand manager. Untuk dia megang brand manager itu, dia tugasnya ya gitu, komunikasi atau mengembangkan produknya. Katakanlah ada yang mau kerjasama dari orang luar, asing misalnya, ketemu dengan orang brand manajernya nggak bisa bahasa Inggris ya susah, jadi nggak berkembang dong brand. Makanya brand-brand yang terkenal itu pastinya punya brand manager yang bagus, dan skill bahasa Inggrisnya juga pasti bagus untuk berkomunikasi. Ya, banyak, nggak cuma ngajar bahasa Inggris doang ya yang bisa bahasa Inggris,
nggak cuma bahasa Inggris, nggak cuma nyari duit itu nggak cuma dari ngajar bahasa Inggris tok. Ternyata banyak profesi lain yang membutuhkan bahasa Inggris. Manajer udah pasti. Ya, sebuah perusahaan yang sudah besar namanya biasanya akan memilih seorang pemimpin. Salah satu tugasnya adalah menjalin komunikasi antara beberapa pihak di perusahaan. Tentunya hal ini akan semakin terbantu bila ia bisa bahasa asing. Nggak cuma bahasa Inggris doang ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis, Jerman misalkan. Apalagi masuk ke, misalkan nih, kita jadi manajer, diangkat jadi manajer. Mau bekerja sama dengan perusahaan Jerman. Nah, nilai plus buat kita kalau kita bisa bahasa Jerman. Karena dia perusahaan Jerman. Perusahaan Jerman akan lebih senang kalau mereka kita presentasi pasti pakai bahasa Inggris ya pasti. Kita melontarkan beberapa kata atau kalimat dengan bahasa Jerman. Begitupun perusahaan Cina atau perusahaan Jepang misalnya. Presentasi dengan orang-orang Jepang. Senang mereka. Itu nilai plus sih sebenarnya kalau kita memiliki beberapa bahasa, apalagi terutama bahasa Inggris. Oh gitu, oke. Manajer ya. Pengalaman sudah banyak, bertahun-tahun, lama ya. Dari kampus ternama, misalnya. Ya, pekerjaan juga bagus, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ada saingannya, misalkan bukan kompetitor ya, saingannya yang untuk calon manajer nggak, misalkan dari kampus nggak ternama, kerjanya juga bagus, ya nggak lama-lama banget kerjanya, baru berapa tahun, kerjanya memang bagus. Nah, skill bahasa Inggrisnya mumpuni. Yang dipilih pasti yang itu, yang bisa memenuhi syarat gitu. Pilihlah. Karena beberapa untuk level manager ya, untuk perusahaan besar ini ya kita ngomongin. Untuk level manager karena mereka reportnya ke atas, apalagi atasannya atau ownernya orang luar, ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ya mau nggak mau manajer yang dipilih adalah manajer yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Ya, nilai plus banget lah kalau kita punya skill bahasa Inggris banget, nilai plus. Nah, ini. Itu tadi ya profesi ini ada, kita ulang lagi. Profesinya ada banyak. Pertama ada tour guide, ya pasti. Kemudian ada penerjemah, kemudian ada interpreter, kemudian di sini ada pramugari atau pramugara, jurnalis, ya. Kemudian ada HRD perusahaan yang headhunter atau perusahaan ternama, dan public relation, brand spesialis dan manager. Nah, gimana kira-kira? Ada lagi penyair juga bisa. Ya, penulis lagunya lagu bahasa Inggris ya pastinya. Itu juga membutuhkan vocabulary, ya, struktur grammar juga. Tapi kalau lirik lagu sih jarang sih menggunakan struktur grammar kayak ngasal. Gimana enaknya lirik aja sih. Gitu. Penyair, saya baca penyair. Penyiar radio juga betul, broadcaster gitu ya, Pak. Penyiar radio atau jurnal apa namanya sih? News anchor gitu ya. Harus nilai plus lah. Nggak harus, cuma nilai plus gitu. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak harus, cuman punya nilai plus lah di mata perusahaan kalau kita pekerjanya bisa bahasa Inggris. Nilai plus yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Cuman modal bahasa Inggris, saya bisa kepilih masuk ke perusahaan itu. Kemudian 1 tahun berselang, ya, ada divisi yang sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ternyata saya diminta untuk ngebantuin divisi itu, penawaran, goal, kemudian saya diangkat. Ya. Lumayan tuh, modal bahasa Inggris top. Ya kan? Itu ya. Penyiar ya itu. Wajib bahasa Inggris. Nggak wajib, cuman
punya nilai lebih. Oke. How to make money with English? Kira-kira gimana nih? Apa sih? Mungkin buat teman-teman yang sudah bergelut di bidang bahasa Inggris ya sudah tahu lah pasti. Ya. Kita lanjut saja. Ways to make money with English skill. Ini beberapa saja yang saya tampilkan. Pertama bisa dicatat ya teman-teman, ditulis. Menjadi tutor offline dan online. Sekarang lagi keren-kerennya online nih. Ya udah buka kelas online. Ya, tapi harus membangun reputasi dulu. Caranya adalah ngebangun reputasi. Kita membangun yang nomor 4 nih. Ada website pertama. Kemudian ada media sosial. Media sosialnya juga kita harus membangun reputasinya. Biar orang juga percaya sama kita. Nah, kita punya skill nggak nih di bahasa Inggris? Bisa ngejual nggak? Kalau dia aja nggak bisa ngajar, jelek, ibaratnya secara skill nggak bagus-bagus amat, ya orang nggak akan tertarik untuk berguru dengan kita. Itu menjadi tutor offline dan online. Kedua, menjual original content. Nah, original content ini, saya bahas yang menjadi tutor dulu ya, biar lebih panjang. Tutor online dan offline. Harga online untuk saat ini untuk privat ya. Jadi tutor ini bisa privat itu satu-satu ya, muridnya satu, tutornya satu. Tapi kalau non privat gitu kayak reguler ya di atas satu berarti 2, 3, 4, 5, 12, 10 gitu ya. Kalau privat harganya di range sekarang ini ya online. Untuk privat, saya ngomong privat. Range-nya antara 500.000 per bulan dan seminggu hanya 2 kali biasanya. Ini untuk harga Jakarta ya, saya ngomongnya untuk harga Jakarta. Tapi bisa disesuaikan dengan harga di daerah di daerah teman-teman masing-masing kan, ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Disesuaikan saja. Harga pasaran di sana untuk menjadi tutor berapa sih? Survei dulu tuh. Misalkan harga privat di Jayapura, misalkan. Bisa privat bahasa Inggris, per jamnya berapa? Misalkan. Pasti kan ada browsing atau langsung datang ke beberapa kursusan di kota teman-teman. Online, itu 500.000 untuk 1 bulan, 1 minggu 2 kali. Privat minimal ya, itu 500.000. Bahkan saya pernah mendapatkan privat yang 1 bulannya sampai dengan 7 juta. Seminggu 2 kali. Padahal itu online ya. Kemudian ada offline lebih mahal lagi pastinya karena kita datang langsung ke rumah orang itu. Nah, privat juga bisa dilakukan dengan kita datang ke rumah murid atau murid datang ke rumah kita atau kita dan murid ketemu di suatu tempat. Nah, ini yang saya lakukan begitu. Murid bertemu di suatu tempat. Contoh kita mengatur pertemuan di salah satu tempat, contoh kafe atau di Jakarta kan banyak coworking space ya, coworking space gitu. Banyak lah itu coworking space itu kita nyewa saja atau ada beberapa coworking space juga yang tidak dipungut biaya, yang penting kita beli makanannya atau minumannya. Kan ada beberapa kayak gitu. Itu enak itu kita privat. Nah, harga privat di Jakarta ya, Jakarta paling murah di angka 150 per 1 jam. Nah, biasanya sekali privat itu langsung digabung menjadi 2-3 jam. Artinya, teman-teman sekali pertemuan privat itu bisa mengantongi dari 300 sampai 500.000 satu kali pertemuan untuk privat di Jakarta ya, harga Jakarta ya. Saya nggak tahu untuk teman-teman yang ada di Solo, di Pati, Semarang, harganya berapa saya nggak tahu. Jawa Timur, harusnya Jawa Timur, kalau Jawa Timurnya di Surabaya, mirip-mirip lah kayak Jakarta. Bandung juga mirip lah. Ya. Medan ya. Medan juga harusnya mirip sih. Gitu. Nah itu lumayan, bisa make money lah dari situ, jadi tutor. Apalagi privat biasanya bayarannya per bulan, nggak sekali ketemu gitu, nggak sekali ketemu nih Mister bayar, nggak. Mereka biasanya per bulan.
Nah, hitung-hitung aja, sekali pertemuan 300 atau sampai 500.000 per sebulan 10 kali udah berapa itu? 5 juta ya. Padahal satu orang. Bayangkan kalau teman-teman punya murid privat 5 dalam sebulan. Wow. Bisa kredit apa ya, apartemen gitu. Lumayan ya. Mahasiswa tapi sudah menghasilkan uang dari bahasa Inggris. Jadi ya buat teman-teman yang mau membuka kelas-kelas privat ya, bisalah kerjasama dengan kita ada modul kan, kita pakai tuh modul. Gitu nggak apa-apa. Kita support kok kalau ini. Kemudian nomor 2, original content, menjual original. Nah, original content ini berbentuk digital ya, yang saya maksud original content itu adalah berbentuk digital. Bisa video direkam gitu ya. Kemudian dijual ke beberapa platform yang memang memberikan kerjasama, membuka kerjasama dengan beberapa tutor. Ini bisa diperhatikan. Salah satunya di sini ada, Akademi ya. Salah satunya di sini ada Akademi, bisa kelihatan ya di HP ya. Akademi ini mengajak, ini saya bukan promo ya, karena memang saya di situ juga. Akademi. Daftar menjadi pengajar. Mengajar ke siswa dari seluruh Indonesia tanpa batas dan mengajar secara online, biaya 0. Mengajar. Kalau teman-teman punya materi, mau mengajar, silakan klik mulai mengajar. Dan itu dapat dapat royalti kita lumayan. Nah, di sini kelas bahasa Inggris baru ini ya, baru ngomong Inggris dan lain-lain. Banyak tuh ya. Ya, lumayan lah cuman. Nah, ini videonya kita bisa record sendiri, dikasih ke mereka, atau kita syuting di tempat mereka. Nih buat ngomong Inggris. Kita juga baru sih. Apa? Contoh, nih. Nah, ini ada kelas kita sih, nanti kita sharing. Ada saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sukedi dari kepokinggris.com. Saya adalah instruktur Anda di kursus online Kuasai Skill Bahasa Inggris HRD Pasti Melirik. Terima kasih telah bergabung. Saya sehari-hari berprofesi sebagai English trainer. Pengalaman saya adalah mengajar sejak tahun 2009 sampai sekarang, terhitung 11 tahun. Saya pernah diterima di perusahaan multinasional karena berkat kemampuan bahasa Inggris. Kursus yang Anda ikuti ini bertujuan untuk membantu peserta lolos interview menggunakan bahasa Inggris. Harapannya, setelah selesai mengikuti kursus ini, Anda akan lebih percaya diri pada skill bahasa Inggris yang Anda miliki, terutama untuk Anda, para pencari kerja. Terima kasih dan selamat belajar. Oke, itu ya. Nah, teman-teman, meskipun tidak mempunyai lembaga, bisa teman-teman bergabung di sana. Dan lumayan, ada harganya. Misalkan harganya 100.000, itu 50-50 dengan kita. Ya, pihak akademi 50%, 50%-nya buat pengajar. Pengajar hanya syuting 1 kali, sisanya mereka yang menjual produk kita. Itu kan cuan juga, bahasa Inggris. Tapi kalau buat teman-teman misalkan mau sharing tentang di luar konteks Inggris, ya bisa, karena ini semua skill bisa masuk ke sana. Tapi kita fokus di skill bahasa Inggrisnya ya. Skill bahasa Inggrisnya yang bisa menghasilkan uang. Itu ini karena materi kita adalah ini tadi ya, original content ya. Itu bisa dijual. Bisa dijual. Di Skill Academy juga sama. Tadi ada Akademi ya, ini Akademi. Bisa mampirlah di toko lagi. Kursusan online kita tuh di Akademi. Sini ada ngomong Inggris, mana itu? Nah, ini ya. Ngomong Inggris. Ya.
ngomong Inggris. Di sana ada kita punya beberapa kelas. Silakan kalau mau ini itu lebih dalam lagi materi. Oke. Selain daripada akademi, di sini juga ada skill academy. Nah, skill academy juga sama. Teman-teman juga bisa bergabung menjadi mitra nih, ya. Menjadi mitra nih ya, tentang mitra bahwa mitra. Nah, jadi instruktur kelas online. Lumayan kan dapat 1 juta. Lumayan dapat cuan. Ya nggak? Dapat cuan lumayan. Daftar sebagai mitra nih atas ya. Nah, tuh. Ini tadi akademi, ini skill academy. Gitu. Kemudian selain daripada skill academy, di sini ada superproof, nih ya, superproof.co.id. Kalian juga bisa mengajar di sana, beri kursus, gitu. Ya, menjadi guru, bagikan gairah dan semangat Anda. Lumayan kan? Sekarang banyak cara untuk mendapatkan cuan dari online. Banyak banget caranya. Kemudian ada sekolahmu juga sama, jadi mitra. Ini sekolahmu kan dia vendornya prakerja juga. Akademi juga sama, skill akademi juga sama. Ini vendor dari prakerja. Ya doainlah mudah-mudahan tahun depan ngomong Inggris bisa masuk ke materinya prakerja. Ya doain nih, minta doanya buat teman-teman. Amin. Semoga bisa masuk menjadi vendornya. Sorry. Kita lanjut. Itu ya tadi digital, original content. Bisa kerjasama dengan beberapa platform yang memang menyediakan itu. Kemudian ketiga ada menjual buku karya tulis sendiri atau buku orang lain, itu juga bisa. Tapi buku-buku bahasa Inggris. Tapi saya fokus di buku karya tulis sendiri. Nah, buat teman-teman yang sudah lama mengajar, bagusnya untuk selain daripada mendapatkan profit ya, uang tambahan dari mengajar, juga bisa dengan menulis buku, nyusun buku, bukan menulis ya, menyusun buku ya, apa yang sudah kita ajarkan. Sayang banget udah mengajar 10 tahun, 5 tahun ya, ngajar bahasa Inggris ya khususnya. Tapi nggak punya buku gitu, nggak punya buku sendiri, itu kayak sayang banget. Itu kan lumayan buat penambah kantong ya, nambah kantong lah, buku karya tengah bulan. Saya juga punya buku gitu, lumayan. Saya juga punya buku ya, ini bukunya buat teman-teman yang mau beli ya nggak apa-apa. Nih, lumayan. Ada pertama ada di sini ya, Negotiation ya, level 1, level 2, Speak Up 1 dan 2, English Guidance 1 dan 2. Ini buku saya riset sejak 2009. Sejak saya masih belajar, kemudian mengajar ya, itu saya improve terus ya. Kemudian jadilah buku ini dan dipakai di beberapa kursusan teman-teman alumni Pare Kampung Inggris. Teman-teman dari Pare mau bikin kursusan ya, bingung nggak punya modul, ya udah pakai modul saya. Jadi muridnya beli modul ke saya. Nggak apa-apa. Ya kalau misalkan udah punya modul, nggak apa-apa. Pakai modul sendiri silakan. Yang penting bingung kan mau mulai bikin kursusan tapi nggak punya modul, ya pakai modul saya nggak apa-apa. Tuh, ini sudah diriset sejak 2009. Lumayan kan tambahan kan? Selain daripada tadi dapat penghasilan dari mengajar, buku juga sama buat jadi tambahan. Kemudian nomor 4, membangun website dan media sosial di dalamnya tentang konten dan kursusan kita. Bisa di media sosial, konten-konten atau media sosial. Nah ini, bikin website
Sir, bikin website murah nggak sih? Murah banget. Tuh. Apalagi lagi ada promo tuh, 25.000 setahun. Ya, murah ya. Misalkan nih teman-teman mau bikin, ini di sini ada website backend berawal dari domain keren. Kira-kira apa nih yang teman-teman yang mau bikin kursusan, mau bikin website namanya apa gitu? Ayo di chat. Yang duluan ngasih chat, saya coba masukin ke website ini. Contoh, website apa? Misalkan mau bikin, kan ngomonginggris.com udah ada tuh. Misalkan mau bikin apa? belajaringgrisyuk.com misalkan. Diskusirly, apa diskusirly? Apa itu diskusirly maksudnya? Diskusi dengan Shirley gitu. Bisa lah. Nama kursusannya gitu misalkan ya, Diskusirly misalkan. Diskusirly misalkan. Oke. Diskusirly English misalkan. Diskusirly course misalkan. Diskusirly course. Nah, ini search. Ini bikin website ya caranya. Kalau saya dulu bikin di rumah web aja yang gampang, nggak usah ribet-ribet karena saya bukan orang IT ya. Kalau orang IT mah mungkin yang keren. Saya ya ini belinya di sini di rumah web ngomonginggris.com dulu ya. Nih misalkan namanya Diskusirly ya, kan tuh hilang tuh. Ini Diskusirly. Nah ini harganya nih. .com, wah .com not available, udah diambil orang. Berarti diskusirly.id harganya 199.000 per tahun. Daftar, klik daftar. Klik daftar misalnya itu. Lanjutkan, aktifkan 10.000 per tahun, privacy dan lain sebagainya. Lanjut. Beli hosting nggak atau beli domain aja? Beli hosting lah, hosting kan buat tempat juga. Terus ini hosting murah. Misalkan. Paketnya apa misalkan medium, entry, medium lah misalkan. Terus ini setahun. Lokal servernya. Kalau bisa lokal servernya yang Singapura ya. Nah itulah pokoknya. Nah total berapa itu? Murah. Nah ini coba nyoba doang ya. Mana kok kagak ada? Nah ini totalnya bikin web cuma 600.000 ya. Nah bikin web itu buat reputasi juga loh. Buat reputasi, buat orang juga percaya kursusan kamu ada nggak sih di dunia maya atau di dunia beneran gitu. Dunia beneran nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting di dunia maya ada. Ya nggak? Yang penting kan cuan. Ini kan how to make money with English skill. Balik lagi ke situ. Nah, untuk membuktikan orang kalau kita harus punya website, itu tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk reputasi. Orang kadang nggak percaya, ini kursusan ini ada apa enggak sih? Bisa dicek Kak website kita, gitu kan? Atau orang nanti Google Diskusirly, tadi kan namanya Diskusirly ya, ini ya. Diskusirly course misalkan. Ada nggak sih dicari di Google? Oh nggak ada, misalkan. Atau sorry, aduh, kok hilang. Misalkan kayak nyari di sini ngomong Inggris ada nggak sih di dunia maya? Cari ngomong Inggris, adanya di level 8 ya, di barisan berapa nih? Lumayan. Ini organik nih, 1, 2, 3, 4, 5. Di baris kelima ngomong Inggris ada. Udah muncul. Yang penting orang percaya dulu sama kita gitu. Di dunia online kita ada loh. Tuh ada ngomong Inggris, ya, bla 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 itu mah. Ya, di dalamnya juga sama. Ini gampang kok cara bikinnya. Maksudnya cara mengoperasikan website dari rumah web juga gampang. Gampang banget. Oke, kembali ke sini. Ya, website sudah, terus media sosial lah, ngerti lah teman-teman ya. Harusnya jauh lebih paham daripada saya. Media sosial bikin namanya Diskusirly course misalkan tadi ya. Diskusirly course, media sosialnya apa, dibikin bagus di Instagram, di Facebook, kalau punya Twitter ya. Gitu. Kemudian kelima, how ways to make money with English skill. Kelima adalah menjadi English trainer. Sir, bedanya apa sih
tutor sama English trainer. Nah, kalau tutor ya sama sih, sama-sama mengajar, cuman bedanya di sini lebih ke konteksnya. Kalau tutor lebih ke materi-materi kan, English trainer juga sama sebenarnya materinya, cuman dibuat konsepnya tuh dibuat lebih menarik. Kalau mengajar mungkin membosankan, kalau di sini English trainer lebih kepada komunitas ya, perusahaan, komunitas, sekolah biasanya. Kita menawarkan biasanya. Untuk menjadi English trainer, kita membuat sebuah proposal atau penawaran ke perusahaan, ke komunitas, atau ke sekolah. Nah, itu di sana kita menawarkan programnya apa yang mau ditawarin, kita ini siapa, ya, reputasi kita bagaimana, dan ada harganya. Contoh ya, ini perusahaan, komunitas ini contoh proposal, contoh aja contoh. Ini contoh yang pernah saya lakukan ke beberapa perusahaan. Itu table content, ya. Introduction tentang kita, ya, ini contoh aja. Kita ini siapa, ngomong Inggris itu apa sih, mengadopsi sistem apa, kayak gitu. Nah, ini ke perusahaan ya. Sudahkah perusahaan Anda menyadari pentingnya bahasa Inggris untuk bla bla bla. Di era ya biasalah bullshit gitulah, bahasa penawaran kan begitu kan. Perusahaan pasti tahu betul bahwa karyawannya adalah aset berharga. Inggris menawarkan pelatihan, ya tujuannya kita apa nih membuat pelatihan ini untuk membantu pihak perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya. Bla bla. Ini contoh ya, contoh dari proposal untuk menawarkan sebagai pelatihan bahasa Inggris ke perusahaan. Tujuannya apa, bla bla bla. Visinya apa, bla bla bla. Nah, programnya ada apa aja? Ada Association, ada English Guidance, ada Speak Up. Makanya saya bilang tadi, kaitannya dengan kita, reputasi kita pernah mengajar ke sono-sini, punya buku juga, orang akan lebih percaya. Tambah lagi kita bikin website dan reputasi di jejak digital, ya orang akan lebih percaya lagi dengan apa yang kita tawarkan. Kalau digital aja kita nggak punya, website nggak punya, buku buat nawarin misalnya, kita nggak punya buku buat sebagai panduan, mau nawarin apa? Perusahaan juga akan meremehkan. Ya, programnya sudah jelas, ya kan, jejak digital juga ada, websitenya ada, metodenya ada, reputasi kita ada, ya. Orang pas ini orang nawarin bener nggak nih ada nih? Oh, ternyata ada nih di sini, gitu. Nah, position itu apa dijelasin ya? Kalau tadi kan program keseluruhan, kemudian satu-satu position itu apa, bla 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 bla, kita punya level bla bla bla. Gitu. Ini position silabusnya apa, ya. Materi juga gampang sebenarnya, cuma ya cara penyampaiannya yang mungkin berbeda. Ini bisa teman-teman contek kok, maksudnya konsepnya, maksudnya nggak apa-apa. Saya justru senang bisa menjadi masukan buat teman-teman ya kan. Ini judulnya juga How to Make Money with English Skill. Nah, apa yang saya lakukan ya seperti ini. Tuh. Nah, English Guidance itu apa, modal apa namanya, silabusnya, Speak Up, ya, sama materinya materi kursusan sebenarnya, cuman kita bawakan materi ini dengan cara bergerombol gitu ya, cara orang banyak di perusahaan. Tuh. Harganya juga lumayan lah. Ini harga tahun apa nih dalam 3.500.000 misalkan, ini contoh doang, ini saya ngasih contoh ya, nggak real harga. 1.300.000 untuk 12 kali sesi untuk satu orang misalkan. Ini kita masukin untuk satu orang. Kalau untuk semuanya mah rugi. Gitu ya. Untuk satu orang 3,5 misalkan. Lumayan kan kalau kita bisa ngegolin satu perusahaan juga banyak orang, ya lumayan. Ini cuma contoh doang harganya. Terus ini dibikin term and condition bla 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 ya. Bundling promo, misalnya kita ngasih promo ini udah lama sih nih. Tuh, contoh aja, contoh buat gambaran lah buat fasilitasnya apa kalau ngambil ini bla 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 bla. Closing deh.
Nah, tampilkan juga foto galeri. Kalau kita itu nggak hoax ya. Kalau kita tuh nggak hoax, nggak baru. Jadi orang lebih percaya, oh iya benar ada kegiatannya ya. Gitu. Cuma itulah ya ada kegiatan. Ini kegiatan kita di mana ya? Kota Tua ya. Ini ya. Kota Tua ini di pesantren mana ya? Pesantren. Ini juga ini 2000 berapa ini? 2018 ini, 18, ini 2019. Ini 2018. Ini di Monas kita fun game. Ini 2018. 2017-nya mana nggak ada foto. Ya, seru sih. Ini galeri foto kita tampilkan biar orang lebih percaya sama kita. Ini di pesantren juga ini saya kelihatan. Ini pesantren juga. Bule tuh sampai megang logo ngomong Inggris tuh. Ini kita praktek di Kota Tua. Habis itu foto, praktek foto buat kenang-kenangan. Nah, seperti pesantren. Saya senang ke pesantren-pesantren. Buat teman-teman yang ngajar di pesantren boleh lah. Nanti di invite saya main sana ngajar atau berbagi nggak apa-apa. Saya senang. Ini pesantren nih, Darun Naim. Pesantren juga, pesantren. Nah, ini yang pernah bekerja sama dengan kita, yang tadi sudah dijelasin. Nah, itulah ya. Sorry. Itu slide tadi. Ini tadi buat ke company, ya. Sekolahan gimana, Sir? Sama, mirip-mirip lah. Ini sekolahan, tadi ke company. Sama lah tuh ya, sama. Cuman kalau tadi yang disasar adalah karyawannya kalau di perusahaan, kalau di sekolahan yang disasar adalah siswa-siswinya. Tuh. Bla bla bla, banyak lah ya. Sama. Programnya juga sama. Karena program kita ini ya programnya untuk materinya untuk umum, pemula lah pada lanjutan juga bisa. Yang kita tawarkan ke perusahaan dan sekolahan biasanya untuk pemula. Sama speak up gitu-gitu. Nah, ini contoh ya, contoh aja 150 misalkan per orang dan harus berapa orang? Minimal 50 orang biasanya saya. Nggak 50 orang ya nggak usah, nggak cuan. Ya kan di sini materinya adalah how to make money with English skill. Bisa dikonsep dengan apa? Dibalut, dibungkus dengan berbagai macam cara. Nggak cuma kita ngajar doang, ikut orang jadi pengajar. Inilah saatnya kita buat sendiri, ya, bermandiri. Ya, tapi harus balik lagi, reputasi kita bagaimana, skill kita bagaimana, jam terbang kita bagaimana, sudah bagus atau belum. Ini sama ya. Cuman ini kalau sekolah bedanya lebih ke targetnya adalah buat siswa, tapi kalau perusahaan Denisa ya, kegiatan ngomong Inggris itu ada di Bandung nggak sih, Sir? Untuk saat ini kita baru di Jakarta ya kegiatan yang ininya ya. Nah, kita pengen sebenarnya ke keliling kota gitu, cuman ya itu tadi bingung secara koordinatornya siapa, ibaratnya kayak gitu. Kalau di Jakarta memang kita biasanya di Jakarta. Kalau misalkan Denisa coba nanti saya sortir deh Bandung kayaknya banyak juga sih. Cuman kan Bandung juga luas ya. Saya pengen sih keliling kota gitu tuh. Kopdar lah, sekitar Kopdar, Bandung, misalkan ke mana, ke Semarang, ada banyak juga Semarang. Medan juga banyak. Oke, kemudian ke-6 ada membuat event berbayar dan gratis. Berbayar dan gratis. Ya event ini kan gratis. Kalau mau gratis berarti kita nyari sponsor. Kalau mau berbayar ya nggak usah nyari sponsor. Ya kalau ada sponsor ya syukur-syukur nggak apa-apa dapat double pemasukan kan berarti. Oke, untuk yang gimana nih? Event itu saya biasanya posting di sini nih.
postingnya di Eventbrite. Nah, ini eventbrite.com. Kalau teman-teman mau bikin event, biar banyak masanya, banyak yang mau daftar gitu. Oh, lupa passwordnya. Oh, bisa. Eventbrite. Nah, Eventbrite ini masanya banyak karena memang buat event. Ini kemarin saya coba ngetes, banyak juga yang daftar. Mungkin ada teman-teman yang daftarnya dari Eventbrite. Sengaja ini cuma ngetes doang sebenarnya buat bahan materi teman-teman. Solve ya di sini Eventbrite, cara bikin apa? Bikin iklan gratis, bikin iklan event gratis di Eventbrite. Eventbrite. Nah, ini banyak tuh event-event yang suka sama seminar-seminar online gratis banyak. Tapi banyak juga yang ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, itu ya. Lewat Eventbrite. Banyak sih, nggak cuma Eventbrite. Eventbrite bisa dicatat ya, ada Eventbrite, ada eventjakarta.com, terus ada tiket.com, event.com ya. Banyak lah ya. Gitu. Itu kita bikin kita bikin event untuk mendatangkan uang. Eventnya apa ya? Event bahasa Inggris lah pastinya. Kayak gini nih, kayak online camp. Itu ya, itu bisa make money tahu, berbayar, gratis ya. Kalau gratis nyambungnya ke sini, mencari partner kerjasama. Partnernya ya dari brand-brand yang kita kenal lah. Harus ada kenalan, nggak kenalan ya nggak ada orang dalam ya susah. Brand-brand kayak Ice, Kimbo, terus ada Dictionary misalkan. Ya tapi kalau bisa kaitannya harus ada nyambungnya gitu. Misinya harus sama dengan brand yang ingin ditawarkan untuk kerjasama. Misalkan mau ngadain event A misalkan, tapi yang dicari brandnya adalah event Z misalkan. Nggak nyambung nih secara visi misinya emang nggak ada. Yang mereka juga nggak akan ngasih support kecuali memang ada kaitannya nih. Kita mau ini, tapi buat apa? Buat hadiah atau apa ini secara visi misi sama, terus mereka juga mau support, silakan. Itu ada lumayan make money-nya lah. Kebayang ya buat teman-teman yang memang punya English skill tapi bingung mau ngapain. Padahal itu kamu punya berlian di skill Inggris, kamu itu punya harta yang berharga. Sangat-sangat berharga. Oke, itu tadi materi dari materi dari How to Make Money with English Skills. Disupport dari Ice dan Kimbo. Terima kasih Ice dan Kimbo. Ya, buat teman-teman yang mau mampir ke toko ininya juga boleh lah buat iseng-iseng ke Ice Cream di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, JDID. Untuk Kimbo ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan JDID. Online ya. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang terpilih pasti akan merasakan produk dari Kimbo dan Ice. Nah, ini materi yang tadi buat teman-teman yang mau lebih dalam lagi mendapatkan materi dari kita. Emang sini berbayar ya, cuman murah kok, 100.000, dan untuk kapanpun, dimanapun kalian bisa mengakses kursusan kita. Ada dengan saya di Kuasai Skill Bahasa Inggris, saya Bahasa Milik. Kemudian ada Mr. Kultisna, menguasai tensis dengan sangat mudah. Wow, ini benar-benar sangat mudah ya. Ada beberapa trik. Nah, kemarin sebenarnya saya mau memberikan ini trik, cuman bingung kalau online gitu. Nggak langsung kan nggak ketemu. Harus di-record juga sebenarnya. Tapi kalau ini jangan khawatir, bisa beli kelasnya di Mr. Kultisna. Itu benar-benar mudah, benar-benar dibongkar habis cara nguasain tensis. Ya, kalau yang masih bingung nguasain tensis, ambil kelasnya. Mumpung masih promo sih. Terus ini ada Mr. Topan, ya.
Mr. Jacob, ya, rahasia ngomong Inggris Tasisius seperti bule. Ya, mirip-mirip materi lanjutan dari yang sudah saya jelaskan di Mastering English Easily tentang pronunciation. Itu lebih dalam lagi. Dari word connection ada American tea, kemudian ada stressing and intonation, kemudian ada idiom, ya, banyak lah ya tuh rahasia-rahasia ngomong seperti bule. Itu ada di kelasnya Mr. Topan Wahyudi. Kemudian untuk teman-teman yang masih job seekers atau teman-teman yang masih kuliah, mau jadi sales and marketing nih misalkan. Cita-citanya pengen bekerja menjadi sales and marketing atau marketing manager, gitu-gitulah. Ini bisa banget ngambil kelas dari Mr. Muksan. Itu judulnya, tema khususnya ada di Panduan Lancar Ngomong Inggris untuk Sales and Marketing. Itu dibahas tuntas di sana. Materinya juga beberapa dari materi saya dan sesuai dari pengalaman saya menjadi sales and marketing di ya lumayan lah perusahaan multinasional di Indonesia. Oke, kemudian ada buku saya. Silakan kalau ingin ini bisa japri saya juga nggak masalah. Ya, tuh. Thank you. Mungkin untuk materi hari ini cukup. Sebelumnya, teman-teman ada pertanyaan? Bisa di chat, nanti saya coba bacakan chatnya. Ya, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ya, chat di chat. Belajar grammar nggak ngantuk. Nah, itu harus Semi Gismar, harus banget tuh ngambil kelas di kita, di arkademi.com, cari ngomong Inggris. Cara mudah menguasai tenses. Karena belajar grammar, basicnya adalah tenses. Tenses udah sudah lewat, sudah bisa dikuasain tensesnya, tinggal belajar grammar-grammar yang lain, itu gampang. Yang penting belajar grammar adalah fokusnya di tenses. Tenses udah nguasain, ya udah lewat semua. Gampang. Ada pertanyaan, Shirley, yang lain? Nanti sistem belajarnya gimana Kak kalau ikut kelasnya? Kelas apa ini? Kelas yang di mana? Arkademi. Itu sistemnya kayak Skill Academy modelnya. Jadi memang bukan kelas yang live ya, tapi yang on record, sudah direkam. Dan itu eksklusif, ya, original konten kita. Gitu. Kayak beli kelas di Skill Academy, kayak gitu. Kayak Ruang Guru, ya, mirip lah. Ada lagi cara belajar tenses biar nggak ngantuk gimana? Ya, itu tadi kan sudah dijawab. Ambil kelasnya, cara mudah menguasai tenses. Yang tadi itu ya, di Arkademi. Cari aja di Arkademi ngomonginggris.com. Oh. Ada lagi pertanyaan? Waktu pas masih sekolah SMK pernah ikut seleksi delegasi MUN. MUN apa itu? Sempat lolos, tapi problem biaya untuk sponsor gitu. Itu gimana ya Kak? MUN apa itu? Seleksi apa? Model United Nation. Oh, jadi model. Karena nggak ada sponsor. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakannya. Apa ini? Ini siapa yang share? Hadi siapa ini? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Bisa ngomong, apa bisa ngomong? Biar bisa ngomong Inggris, tanya jawab gitu, fokusnya ngambil kelas besar. Ambil semua kelas. Ambil semua kelas. Ya iyalah. Kalau sorry, ini stop dulu di share-nya ya. Jangan share dulu. Kalau mau ngiklan nanti saja ya. Ini ada sesi tanya jawab dulu. Biar bisa ngomong Inggris. Itu ambil semuanya lah. Karena grammar untuk nyusun kata. Pronunciation untuk memperbagus aksen.
speak up untuk menyusun membiasakan ngomong Inggris. Ya berarti semuanya. Itu. Makanya nanggung ya buat teman-teman yang kursus cuma ngambil grammar aja, kursus cuma ngambil pronunciation atau vocabulary saja, kursus cuma ngambil speak up-nya saja, itu kayak sayang gitu. Oke. Ada lagi? Kapan ada meeting kayak gini lagi? Belum tahu ya saya juga. Tergantung sponsor. Enggak. Nanti ini saya juga lagi nyari jadwal sih sebenarnya. Ini kebetulan memang bulan ini saya rada renggang, makanya ya udah saya buat ini. Ini juga setahun sekali kegiatan ini sebenarnya. Jadi nggak setiap bulan juga untuk kegiatan seperti ini. Setahun sekali paling. Sebenarnya ini kegiatan offline, cuman kita bikin online. Kalau misalnya mau belajar ini takut ikut kelas, secara efektif untuk belajarnya bagaimana? Efektif kalau semisalnya mau belajar Inggris sendiri tanpa ikut kelas, secara efektif untuk belajarnya gimana, Kak? Komitmen intinya, Mas. Kalau mau belajar sendiri harus komitmen. Karena komitmen itu yang susah dipegang. Benar nggak? Kita udah beli buku mahal-mahal, buku kan banyak tuh, ada buku TOEFL jutaan misalkan, ada beli buku dari bla 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 jutaan. Niatnya sih pengen belajar, niatnya. Cuman karena nggak komitmen, ya nggak sesuai dengan komitmennya, ya bukunya terbengkalai, jadi lupa sama tujuan belajar bahasa Inggris. Kenapa kita harus kursus dengan tutor? Kalau tutor, kenapa kita harus kursus dengan tutor? Pertama, itu mengunci komitmen kalian bayar. Kenapa orang harus bayar kursusan? Bayar itu sebenarnya buat ngunci komitmen kita. Aduh, udah bayar nih gue. Sayang lah, masa kagak kursus, kagak datang ke kursusan. Itu sebenarnya mengunci komitmen di situ. Kalau belajar sendiri, komitmennya ya tergantung kita, komitmen. Kalau kursus dengan tutor, sudah dikunci tuh komitmennya dengan membayar. Sayang udah bayar, tapi nggak kursus, kayaknya rugi gitu. Lebih asik sepertinya diadakan pertemuan. Ya benar, pertemuan itu lebih asik. Tapi harus ada kegiatan ya, kayak fun games gitu. Tapi sekarang masih pandemi ya, kita masih belum bisa lah. Semoga pandemi cepat berakhir. Oke, ada pertanyaan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. How to make money with English skill. Ada pertanyaan? Oh iya, setiap materi D1, D2, D3 nanti kita buatkan semacam quizzes juga ya. Semacam quizzes juga, tapi lebih kepada apa yang teman-teman nangkap lah ya. Apa yang teman-teman nangkap kayak gitu. Nantilah lebih ke feedback sih sebenarnya. Kita pengen tahu apa dari D1, D2 yang kalian tangkap apa. Terus masukannya apa. Nanti kita buat kayak Google Form ya. Ada lagi, kita belum foto ini. Foto dulu ya. Bagaimana? Foto dulu ya. Aktifin dulu nih videonya. Biar muncul wajah-wajah cantiknya. Ini kan cantik-cantik tuh. Yuk, saya mau foto dulu. Screenshot. Udah ganteng-ganteng tuh. Rizky tuh. Dalam kamar sendirian. Ada yang belum mandi. Tuh. Hadir. Ya, videonya diaktifin dulu. Kita mau screenshot nih. Ayo, Nida, Liza, Indri, Silvi, Suhesti, Faradila, Rosi, Arifin. Kita screenshot dulu. Kenang-kenangan kan? Ayo, aktifin.
Yo, set. Ini masih banyak yang belum diaktifin. Ayo aktifin dulu nih. Cari. Oke. Oke. Udah ganteng-ganteng ya. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ini hari terakhir. Saya mau dengar juga feedback dari teman-teman nih. Nanti saya kasih Google Form gitu ya, feedback dari D1, D2, dan D3 buat ya semoga acara ini bisa berlanjut lagi buat teman-teman yang pengen ini, kita pengennya sih gitu sih, banyak yang semangat menguasai bahasa Inggris, jadi lebih sadar lagi kalau Inggris itu penting banget gitu. Kita pengen menularkan virus itu sebenarnya, virus positif itu. Ya buat teman-teman yang di bangku kuliahan, misalkan mau ada komunitas bahasa Inggris di kampusnya, mengundang atau ngajak kerjasama dengan kita juga silakan ya. Kita buka juga. Ngadain workshop, ngadain workshop di kampus saya dong. Ayo silakan. Beberapa kampus sudah kita datengin untuk responnya juga bagus sih, lumayan lah. Itu buat kampus, pondok pesantren juga saya lihat ada beberapa yang ngajar di pesantren ya, ngajar di pesantren juga nggak apa-apa, silakan ajak saya buat ngadain workshop gitu pertemuan. Tapi jangan sekarang, pandemi ini masih ngumpulin orang kan bahaya. Gitu. Nantilah kalau udah pandemi udah beres, silakan ajak lagi acara ya. Ada pertanyaan di kolom chat aja, nanti kita jawab sekalian. Setelah webinar ini grup WhatsApp masih aktif atau dibubarkan? Nanti saya pindahin grup aja ya, pindah grup ke grup yang ngomong Inggris. Ada 6 grup ngomong Inggris yang itu rutin sih, biasa saya share-share apa materi kalau. Jadi nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan sertifikat ya, jadi sertifikat sudah dapat semuanya, sudah nggak ada kaitannya dengan grup ini, nanti saya berikan link grup ngomong Inggris yang anak-anak, ada 10 sih, cuma nanti saya buka 6 grup ya, 6 grup kalian bisa join di situ. Nanti saya kasih linknya. Tapi setelah teman-teman sudah mendapatkan sertifikat. Takutnya nanti belum dapat sertifikat, udah kegabung ke komunitas grup yang umum, nanti bingung mereka. Denisa, aku ingin buka privat. Wah, bagus tuh. Itu harus mulai dari apa ya, Sir, materinya? Aku pengen buka privat, tapi bingung. Mungkin awalan untuk privat anak sekolahan dulu. Bisa banget. Anak sekolahan, ya materi-materi ringan aja. Starting dari jangan langsung grammar. Misalkan, apa yang sudah saya share aja tadi kemarin. Berawal dari pronunciation dulu, misalkan. Tapi kalau pronunciation masih ini ya starting dari menyusun kalimat, ya kan? Anak-anak SMA kan menyusun kalimat terus dipraktikkan. Anak-anak SMA juga seneng tuh ngupload videonya di Instagram, terus di komen sama gurunya, seneng banget. Gitu aja. Yang penting berani ngomong lah. Kalau mau buat privat, usahakan tugas-tugasnya diarahkan ke ngomong, ke praktek langsung. Misalkan grammar ya praktek nulis. Ya, mau dialihkan ke ngomong, disuruh nyusun kalimat itu dan diomongkan dan direkam. Kalau bisa gitu. Kalau skill ngomong Inggris untuk YouTuber, konten yang cocok apa, Sir? Apa ya, YouTuber ngevlog. Konten ngevlog itu maksudnya, atau mau ngajar nih? YouTuber konten. YouTuber jarang juga ngomong Inggris, paling ngomong Inggrisnya jarang-jarang. Kayak anak-anak Jaksel gitu, which is doang.
Kecuali memang di dalam kontennya full English ya, full bahasa Inggris, itu butuh skill bahasa Inggris. Ada lagi? Seputar ini materi yang apa namanya? How to make money with English skill. Ada bayangan ya buat teman-teman ya yang tadi saya share. Itu menurut pengalaman saya sendiri. Nah, ini. Jadi memang real dan nyata yang sudah saya alami. Ya, skill bahasa Inggris ternyata bisa cuan ya gitu. Saya ngajar bahasa Inggris, kok ngajar bahasa Inggris gajinya kecil banget, Sir. Ya, itu kan ngajar di orang. Kalau misalkan ngebikin ya, kita kemas sebagus mungkin ya, kayak yang tadi sudah kita ulas, akan menjadi lebih banyak lagi make money-nya. Tapi tujuannya bukan make money-nya ya, lebih kepada berbaginya itu. Ya, kayak misalkan orang kenapa anak kecil pengen jadi YouTuber? Karena dapat duitnya banyak gitu, cepat kaya. Ya nggak gitu, fokusnya nggak ke situ. Tapi tujuan utamanya adalah berbaginya. Dari skill bahasa Inggris yang kita punya, berbaginya apa, hasil itu akan mengikuti. Hasilnya akan mengikuti. Sama kayak YouTuber-YouTuber yang terkenal, dulunya mah susah. Tapi tujuannya adalah bukan duit, tapi berbagi kontennya itu. Skill, apa ya bukan skill, konten lah ya, kontennya itu. Kalau ini kan skillnya, skill kita. Gitu. Ya, banyak cara untuk how to make money with English skill. Jadi jangan hanya berpikiran punya skill bahasa Inggris ya paling buat ngajar bahasa Inggris doang. Ya ngajar aja juga dapat duit kan, make money kan. Gitu. Daripada nganggur, ya, daripada di rumah aja nggak ada kerjaan, ya kan? Nonton YouTube, berhayal, halu. Janganlah. Kita harus bergerak, take action dari sekarang. Mumpung masih muda, apa yang kita kerjakan di waktu muda, itu apa yang kita akan merasakan hadiahnya, metiknya nanti di hari tua. Ya. Nah, sekarang kita santai-santai, nggak ngapa-ngapain, misalkan. Ya, jangan nyesel nanti di tuanya, nanti susah. Di tuanya kita juga agak bingung mau ngapain, kita nggak punya apa-apa. Karena wajar, mudanya juga kita santai-santai, lehe-lehe. Bisa tanyalah orang-orang hebat, ya, atau bisa ngelihat di YouTube profil-profil orang-orang hebat dulu gitu. Contoh misalkan kita ngambil ada pendiri Apple, Steve Jobs, dulunya bagaimana gigihnya membuat sebuah Apple gitu ya. Karena itu usaha dia dari dulu, metiknya di akhir. Kayak pendiri Facebook, ya, kayak gitu-gitulah. Ya. Kita di rumah aja cuma ngeliat YouTube, scroll TikTok, ya kan, scroll postingan Instagram, tapi kita nggak take action, ya jangan nyesel nantinya. Mumpung masih muda lah. Gitu. Oke, gitu aja. If you got no question, let's close our meeting today. Let's close by hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, untuk sertifikat nanti lanjut ya besok lah kita coba ini kita coba kerjakan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Mantap. Terima kasih ya Kak ilmunya. Terima kasih. Terima kasih buat ilmunya. Terima kasih. Thank you, Kak Tio, Pak Gofur. Thank you.